think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Halo Sobat Garis. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang di podcast Ngobrol Garis, tempat kita ngobrol santai, rada ngocol tapi tetap ada makna yang bisa dibawa pulang. Perkenalkan, nama aku Danin, keturunan mama dari Surabaya, dan aku bakal jadi host pada episode kali ini. Nah, tema yang bakal kita bahas kali ini tuh bener-bener seru banget, yaitu Satu Indonesia, Dua Garis Keturunan. Kita bakal bahas gimana sih rasanya punya dua budaya dalam satu diri, satu dari mama dan satu dari ayah. Kita juga bakal bahas suka dukanya punya identitas gado-gado ala Indonesia. Nah, aku tentunya nggak sendiri nih pada episode kali ini. Ada geng kece dan seru yang bakal cerita tentang pengalaman mereka masing-masing. Yuk kenal sama mereka satu persatu. Halo semuanya, kenalin nama aku Vira. Aku merupakan keturunan dari mama, yaitu Banjarmasin. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngomongin kuliner tentang Banjarmasin, aku paling on fire nih. Hai semuanya, aku Rio. Nah, dari logat aku, harusnya kalian tahu dong aku dari mana. Aku dari Betawi, keturunan ayah. Halo semuanya, aku Yasa. Jadi di sini aku tuh keturunan garis dari ayah. Jadi banyak banget nilai-nilai kehidupan yang aku bawa dari ayah. Wah, komplit banget nih. Ada dari Surabaya, Banjar, Betawi, dan Jawa juga. Satu meja udah kayak miniatur Indonesia nih. Nah, sekarang aku kepo dan pengen tahu banget nih, apa sih hal paling unik dari budaya kalian masing-masing? Aku mau Vira duluan deh. Nah, Banjar itu kental banget nih sama kulinernya, apalagi soto Banjar. Nah, soto Banjar itu merupakan wajib menu di rumah aku. Nah, apalagi kalau misalnya aku ulang tahun nih, pasti banget ada soto Banjar sama makanan-makanan dan minuman lainnya. Nah, selain kulinernya, mamaku juga ceritain tentang pernikahan adat Banjar yang kental banget sama nilai-nilai moralnya. Dan kebetulan juga mamaku itu ternyata nikahnya pakai adat Banjar loh. Wih, langsung kebayang enak dan hangatnya soto Banjar di lingkungan yang lagi dingin kayak gini nih. Yang selanjutnya aku kepo banget sama Rio. Nah, budaya Betawi sendiri itu unik banget loh. Banyak banget kesenian kayak lenong atau ondel-ondel. Makanan juga enak-enak kayak cocktail atau soto Betawi. Dan ngomongnya juga ceplas-ceplas logatnya. Selain itu, ada juga es yang nyegerin kayak es podeng atau selendang mayang. Duh ya ampun, aku jadi pengen minum es podeng sama es selendang mayang nih. Nanti kalau misalnya ada, kita beli ya. Kalau aku lebih ke nilai, dan juga kalau di rumah aku disiplin dan kerja keras. Jadi di rumah itu banyak aturan-aturan yang kadang bikin capek sih, tapi itu yang membuat aku jadi kebiasa teratur. Wah, makanya kamu masuk paskib ya, biar suka. Wih, seru banget ya. Jadi masing-masing dari kalian punya identitas yang bikin kalian kelihatan unik. Jelas dong. Thank you. Sekarang serius dulu deh. Pernah nggak sih kalian bingung mau ikut budaya ayah atau ibu nih? Nah, kalau misalnya aku nih pernah banget, apalagi kalau misalnya kita lagi ada acara keluarga nih, karena adat mama sama adatnya itu beda banget. Tapi kalau misalnya aku nih, aku harus pintar-pintar buat bagi diri. Nah, kalau aku sih malah senang ya. Jadi bisa ada kayak dua dunia gitu. Bisa ikut jadi Betawi banget atau malah bisa ikut budaya mama. Jadi fleksibel aja gitu. Kalau aku awalnya bingung, tapi lama-kelamaan aku tahu kalau ini jadi kelebihan. Kamu jadi gampang adaptasi sama orang baru kan ya, Sa? Iya, bisa. Nah, gimana kalau kita tukeran budaya gitu? Misalnya, Vira nyobain kerak Betawi dan Rio belajar gimana sih jadi disiplin? Nah, aku mau banget nih nyobain kerak telur. Dan tadi aku kepikiranmu tahu di otak aku. Dia, Tapi ya saya harus ajarin aku cara disiplin ya. Ya, bisa. Nah, dari sini ini contoh nyata kita bahwa kita bisa mengenal budaya lain tanpa harus ninggalin budaya diri kita sendiri. Haha, bener banget. Jadi dari bingung malah jadi seru. Kayak bonus punya dua identitas sekaligus nih. Wah, obrolan kita hari ini seru banget ya. Dari cerita mereka, jelas banget kalau punya dua garis keturunan itu bukan beban, tapi justru kelebihan yang seru banget. Kita bisa belajar dua budaya sekaligus, punya dua perspektif, dan tetap jadi bagian dari satu Indonesia.
Terima kasih banyak buat Vira, Rio, dan Yasa yang udah sharing cerita keren ke kita semua. Dan pastinya makasih juga buat Sobat Garis yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow dan share podcast Ngobrol Garis biar makin banyak yang bisa belajar dari cerita kita. Aku Danin, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ingat banyak garis, keturunan tapi tetap satu Indonesia. Bye-bye! Aku nggak sendirian dong tentunya. Di sini ada geng kece dan seru yang bakal cerita pengalaman mereka masing-masing nih. Yuk kenalan satu-satu. Halo semuanya, kenalin nama aku Vira. Jadi aku merupakan keturunan dari mama yaitu Banjarmasin. Jadi kalau misalnya kalian ngomongin keturunan Banjarmasin, aku paling on fire. Hai semuanya, saya Rio. Nah dari logat saya, harusnya kalian tahu dong aku dari mana. Aku dari ya diri tahu aku buat saya, aku semuanya gue sebut ya. Halo Sobat Garis, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang di podcast Ngobrol Garis, tempat kita ngobrol santai, rada ngocol tapi tetap ada makna yang bisa dibawa pulang. Perkenalkan, nama aku Danin, keturunan mama dari Surabaya. Nah, tema podcast kita kali ini bakal seru banget nih, yaitu Satu Indonesia, Dua Garis Keturunan. Di sini kita bakal bahas Danin, Fab. Nah, kali ini aku kepo dan pengen tahu banget nih apa sih hal dan budaya unik yang Halo Sobat Garis, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang di podcast Ngobrol Garis, tempatnya kita ngobrol santai, rada ngocol tapi tetap ada makna yang bisa dibawa pulang. Perkenalkan, nama aku Danin, keturunan mama dari Surabaya, dan aku bakal jadi host pada Nah, sekarang aku kepo dan pengen tahu banget nih, apa sih hal unik dari budaya kalian masing-masing? Aku mau Vira duluan soalnya ladies first. Nah, Banjar itu kental banget nih sama kulinernya, apalagi soto Banjar jadi wajib banget makanan di rumah aku. Nah, soto Banjar ini biasa dibuat pada acara-acara penting, apalagi kalau misalnya aku lagi ulang tahun nih, pasti soto Banjar itu menjadi wajib banget di keluarga aku. Nah, selain soto Banjar, aku juga cerita nih tentang adat-adat lain dari soto Banjar. Itu. Mama misalkan lagi acara-acara penting, itu mama aku pasti bakal masak soto Banjar. Nah, aku juga cerita nih tentang adat-adat dari Banjar. Contohnya itu pernikahan adat Banjar. Itu kental banget sama adat-adatnya dan juga nilai-nilainya. Nah, kebetulan mamaku juga nikahnya pakai adat Banjar. Itu yang suku bayang, enak dan hangatnya soto Banjar. Yang kedua, aku kepo banget nih sama Rio. Nah, udah tahu itu unik banget loh. Banyak banget kesenian kayak lenong atau ondel-ondel. Kayak kesenian ya, ada juga makanan kayak martabak. Martabak sih ada. Tiba-tiba martabak mama. Ya Allah. Ya udah dah. Sekarang aku pengen tahu nih, apa sih hal paling unik dari budaya kalian? Vira, ladies first deh. Yuk, nah aku bakal ngomongin Sambil kanan.